Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dari Prodi D3 Teknik Mesin kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari makalah tugas manajemen produksi yang sudah dibuat dalam bentuk PPT. Adapun makalah dari tugas manajemen produksi tersebut yang berjudul yaitu Implementasi Total Quality Management atau TQM di PT Toyota Motor Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. 1. Pentingnya TQM. TQM untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, mendukung kepuasan pelanggan yang lebih penting. Nomor 2 ada dampak pada produktivitas implementasi TQM, berpotensi meningkatkan efisiensi operasional dalam mengurangi biaya pada anggaran perusahaan. Yang ketiga ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan seperti pada pelatihan dan partisipasi karyawan krusial untuk keberhasilan penerapan TQM di perusahaan. Ada analisis dampak TQM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi TQM terhadap kepuasan pelanggan dan produktivitas di PT Toyota Motor Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan TQM dalam organisasi. Definisi TQM. Yang pertama, filosofi manajemen terintegrasi. TQM merupakan pendekatan manajemen yang mengintegrasikan semua fungsi organisasi untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui kualitas yang konsisten dan berkelanjutan. Yang kedua ada budaya perbaikan berkelanjutan. TQM menekankan pentingnya menciptakan budaya organisasi yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan, di mana setiap individu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas. Ada prinsip-prinsip TQM. Yang pertama, keterlibatan semua karyawan. Setiap individu dalam organisasi berperan penting dalam implementasi TQM, sehingga pelatihan dan partisipasi aktif karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan kualitas. Kepuasan pelanggan utama. Fokus TQM adalah memenuhi dan melampaui harapan pelanggan yang menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan. Yang ketiga ada perbaikan berkelanjutan. TQM mendorong organisasi untuk secara terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan proses produk dan layanan, menciptakan budaya inovasi di seluruh perusahaan. Ada penerapan TQM di PT Toyota Motor. Kasus pada pelanggan. Yang pertama, pelayanan responsif, menyediakan layanan pelanggan yang cepat dan efisien untuk meningkatkan pelanggan dan membangun reputasi positif. Yang kedua, kepuasan pelanggan utama, memprioritaskan kebutuhan dan harapan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan retensi di pasar yang kompetitif. Yang ketiga ada umpan balik pelanggan, mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan secara rutin untuk mengidentifikasi area perbaikan dan inovasi produk. Ada Kaizen. Yang pertama, prinsip perbaikan berkelanjutan. Kaizen menekankan pentingnya perbaikan kecil yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas seluruh organisasi. Keterlibatan karyawan. Semua karyawan didorong untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan, menciptakan budaya inovasi dan kolaborasi. Yang ketiga ada mengukur dan evaluasi implementasi Kaizen, melibatkan pengukuran hasil perbaikan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan yang berubah yang dilakukan. Ada Lean Manufacturing. Prinsip pengurangan pemborosan. Lean Manufacturing berfokus pada identifikasi dan pengurangan pemborosan dalam proses produksi, meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan nilai produk bagi pelanggan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah proses produksi.
Ada yang ketiga, ada metode penerapan TQM. Yang pertama, Pokayoke. Implementasi Toyota. PT Toyota menerapkan Pokayoke untuk memastikan setiap langkah produksi memenuhi standar kualitas, mengurangi biaya perbaikan, dan meningkatkan efisiensi. Definisi Pokayoke. Pokayoke adalah metode yang dirancang untuk mencegah kesalahan dalam proses produksi melalui alat teknik sederhana. Yang ketiga, ada fungsi utama, mencegah cacat produk dengan mengidentifikasikan dan menghilangkan potensi kesalahan sebelum terjadi, meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Yang kedua, ada employee perfection. Yang pertama, ada persepsi karyawan terhadap KC. Karyawan di PT Toyota Motor menunjukkan pemahaman yang tinggi tentang pentingnya KC yang berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dan keputusan pelanggan. Yang kedua, ada dampak pelatihan KEC. Pelatihan yang rutin dan sistematis mengenai KEC meningkatkan keterlibatan karyawan, mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga standar kualitas produk. Ada quality control atau KEC. Penerapan metode quality control di PT Toyota melibatkan pengujian produk secara sistematis untuk memastikan setiap unit memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedua, ada dampak terhadap kualitas. Implementasi KEC yang efektif berkontribusi pada pengangguran cacat produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat reputasi merek Toyota di pasar. Yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Produktivitas yang dihasilkan. Yang pertama, peningkatan output produksi. Program pelatihan karyawan berkontribusi pada peningkatan output produksi sehingga 20% dalam kuartal kedua tahun 2025. Yang kedua, kualitas produk lebih baik, meningkatkan output produksi. Pelatihan yang dapat meningkatkan efisiensi proses kerja, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, ada efisiensi produk kerja. Penurunan tingkat cacat produk dari 5% menjadi 2%, menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan setelah pelatihan kualitas produk lebih baik. Kesimpulan, efektivitas yang TQM. Kualitas produk yang tinggi. TQM meningkatkan standar kualitas produk secara signifikan di PT Toyota. Ada peluang inovasi berkelanjutan. TQM membuka peluang untuk inovasi produk yang proses yang lebih efisien. Yang ketiga, ada ancaman persaingan global. Persaingan yang ketat dari produsen otomotif lain dapat mempengaruhi aktivitas TQM. Yang keempat, ada tantangan implementasi. Beberapa karyawan mungkin resistensi terhadap perubahan dalam proses kerja. Ada kontribusi TQM. Yang pertama, peningkatan kualitas produk. TQM berkontribusi pada peningkatan kualitas produk melalui pengendalian proses yang ketat dan umpan balik pelanggan yang berkelanjutan. Yang kedua, ada efisiensi operasional. Implementasi TQM mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional, menghasilkan biaya yang lebih rendah dan produktivitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada kepuasan pelanggan meningkat. TQM fokus pada kepuasan pelanggan yang berdampak positif pada loyalitas dan retensi pelanggan di pasar yang kompetitif. Ada model TQM. Pendekatan sistematis. Model TQM mengintegrasikan semua aspek organisasi untuk mencapai kualitas yang konsisten dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Yang kedua, ada fokus pada proses. TQM menekankan pentingnya perbaikan proses berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dalam operasional. Yang ketiga, ada keterlibatan stakeholder, semua pihak termasuk karyawan dan pemasokan. Penerapan penting dalam implementasi TQM untuk mencapai hasil yang optimal. Sekian presentasi dari PPT yang sudah disajikan. Terima kasih.